dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ya, tadi bertepatan dengan momentum pergantian tahun 2024, sekarang kita sudah memasuki 2025 Masehi, sekaligus kita juga sudah memasuki bulan Rajab yang sudah sangat mendekatkan kita dengan bulan suci Ramadan. Kita sama-sama mengambil hakikat waktu yang kita miliki sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, dan saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dua momentum yang kita lalui, yaitu pergantian tahun dan memasuki bulan Hurum, yaitu bulan Rajab, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-36, surat yang ke-9, ayat 36. Ada yang siap Al-Quran terjemah? Surat apa, Bu? At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 36. Bentar, ya. Dibaca terjemahnya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah ada 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Ya, sudah sama-sama kita dengarkan ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, bahwa sesungguhnya Allah menyampaikan bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kemudian Allah sampaikan di dalam 12 bulan ada 4 bulan diantaranya Allah tetapkan sebagai bulan hurum, bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ya, agar kita manusia mengambil hikmah tentang bagaimana hakikat waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita memasuki bulan Hurum, yaitu salah satu dari 4 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan ini bulan Rajab. Bulan di mana setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan setiap keburukan dilipat gandakan pula dosanya oleh Allah. Maka ulama mengingatkan di bulan Hurum, di bulan Rajab, salah satu bulan haram, kita diperintahkan untuk memperbanyak kebaikan. Kalau belum mampu memperbanyak kebaikan, setidaknya meninggalkan keburukan. Bulan di mana kita diperintahkan untuk banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat, agar waktu kita tidak terbuang sia-sia, agar waktu kita tidak terpakai untuk hal-hal yang mudorot. Maka kalau tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat, setidaknya tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka sebagaimana doa yang sama-sama kita amalkan di bulan Rajab, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan.
Apa yang kita mintakan kepada Allah agar diberkahi? Maka mintalah minimal 4 hal untuk diberkahi kepada Allah, karena 4 hal ini yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat. Yaitu ketika Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, yaitu usia kami, berkahilah kesehatan kami, berkahilah harta kami, dan berkahilah ilmu yang sedang kami pelajari dan yang sudah kami pelajari, agar bisa berkah memberkahi untuk kehidupan kita dunia khususnya akhirat. Amin. Ulama mengatakan, kenapa minta berkah dari usia, kesehatan, harta, dan ilmu di bulan-bulan hurum dan di bulan-bulan yang lain? Karena 4 hal ini yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak akan tergelincir, tidak akan bergerak kelak kaki manusia di hari kiamat sebelum ia mempertanggungjawabkan usianya, waktunya dipergunakan untuk apa, kesehatannya dipergunakan untuk apa, hartanya diperoleh dari mana, dibelanjakan untuk apa, ilmunya, agama terutama dipelajari atau tidak, dan diamalkan atau tidak, ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Maka mintalah berkah itu di bulan ini khususnya. Karena ulama mengatakan Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah 3 bulan berturut-turut yang sangat membuat kita menentukan apakah kita akan menjadi orang-orang yang bisa memanen di bulan Ramadan atau tidak. Maka ditentukan mulai dari bulan Rajab yang dikatakan oleh ulama sebagai bulan menanam. Menanam banyak kebaikan, banyak kesalihan, agar kita kemudian memasuki bulan Sya'ban, sebagaimana doa kita juga, wa balighna Ramadan fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, agar di bulan Sya'ban dikatakan ulama adalah bulan merawat, bulan memelihara. Kita diberikan kemampuan untuk memelihara tanaman-tanaman kebaikan yang sudah kita mulai dari bulan ini, bulan Rajab, agar memasuki bulan Ramadan yang dikatakan oleh ulama sebagai bulan untuk memanen. Panen apa? Ramadan adalah bulan suci, bulan yang mulia, yaitu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, agar kita memasuki bulan Ramadan benar-benar memanen ampunan, memanen berkah, memanen rahmat, kasih sayang, dan memanen doa-doa yang diijabah oleh Allah. Tentunya tadi, hanya orang-orang yang memantaskan diri, hanya orang-orang yang melayakkan diri, sudah bersiap-siap mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan banyak menanam amal kebaikan, dimulai minimal dari bulan ini, bulan Rajab. Bulan di mana semua kebaikan dilipat gandakan balasannya oleh Allah. Maka fokuslah terus bagaimana apa yang harus bisa kita perbanyak di bulan ini, perbanyak. Lakukan banyak kebaikan. Jangan menunda-nunda niat baik. Disegerakan niat baik. Karena setiap niat baik akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dilipat gandakan jumlahnya di bulan-bulan yang Allah sebutkan sebagai bulan hurum. Maka ketika Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat keempat, juz 30, nggih, At-Tin ayat keempat, suratnya surat yang ke-95, ayat keempat. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Iya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, atau keadaan yang terbaik, atau keadaan yang sempurna. Karena Allah memberikan kita akal agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita kerjakan, dan mana yang harus kita tinggalkan. Maka dengan ayat ini, di bulan ini khususnya, mari bersama-sama kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang kita kerjakan, kita lakukan semata-mata diniatkan karena Allah, dan hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
suci Ramadan, sebagaimana doa kita bertemu dengan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tanaman-tanaman amal apa yang harus kita perbanyak? Yang bisa kita perbanyak di bulan Rajab? Tentunya semua amalan yang biasa kita kerjakan di bulan-bulan yang lain, tapi kemudian lebih sungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi di bulan ini untuk konsisten dikerjakan, istimror, terus-menerus, dikuatkan. Salah satunya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Rajab tidak ada ketentuannya hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau diambil tanggal 1 dan tanggal 10. Tapi diminta diperbanyak jumlahnya, monggo. Dari mulai Senin kemarin sudah mulai puasa masuk tanggal 13 Ayamul Bid. Berakhir sampai hari Rabu. Besok lanjut Kamis, berarti itu sangat luar biasa itu ya, berturut-turut bagi yang mampu. Kalau yang kelewat mungkin sudah Senin, Selasa nggak tahu, kalau ini mungkin udah tanggal 14 Ayamul Bid, bisa dilanjut nanti di hari Kamis. Berarti ambil puasa Senin Kamis. Atau mau ambil puasa Daud, monggo, karena ini sudah bulan yang sangat dekat sekali dengan bulan Ramadan, yang seharusnya kita sudah benar-benar memperlihatkan kesungguhan kita bahwa kita termasuk orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang bergembira dengan akan datangnya bulan mulia, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan setiap doa-doa kita dijanjikan istijabah oleh Allah. Maka persiapkan diri kita, pantaskan diri kita untuk layak mendapatkan penghormatan sebagai tamunya Allah di bulan Ramadan, yang akan keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang derajatnya lebih tinggi. La'alakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. La'alakum tashkurun, orang-orang yang pandai bersyukur. Dan la'alakum yarsyudun, orang-orang yang dituntun oleh Allah ke jalan yang benar. Jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, selain puasa tentunya kita diperintahkan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran setiap saat sebenarnya. Nah, di bulan ini perbanyak lagi jumlahnya, karena kita akan bersiap-siap masuk bulan Ramadan tadi, agar kita panen berkah dari Al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai ahlul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari sebagian manusia. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah yang disebut keluarganya Allah? Kok cuma sebagian manusia saja? Kenapa tidak semuanya? Kenapa sebagiannya bukan keluarganya Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran, orang-orang terpilih yang dimuliakan oleh Allah. Siapakah yang disebut ahlul Quran? Dalam Al-Quran surat Fatir, surat 35, ayat 32, Allah menyebutkan ada 3 klasifikasi manusia sesuai dengan interaksinya terhadap Al-Quran. Nanti kita bisa cek kita berada di golongan yang mana dari 3 golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Fatir. Monggo dibuka surat ke-35 ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ya, terima kasih. Di sini ada 3 golongan manusia sesuai dengan interaksinya terhadap Al-Quran. Yang pertama, Allah sebutkan sebagai orang-orang yang zalim. Siapakah yang disebut oleh Allah golongan orang zalim yang interaksi terhadap Al-Quran? Mereka adalah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, merugikan diri
bahkan cenderung mengingkarinya. Jadi saya sampaikan ya, mohon maaf, ternyata memang banyak sekali kita dapati umat muslim yang belum mengenal dan bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan baik. Masih banyak sekali umat muslim yang ternyata belum bisa membaca Al-Quran dengan tartil, belum mau belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Inilah orang-orang yang dolim. Kenapa dikatakan dolim? Dia merugikan dirinya sendiri. Dikasih pedoman oleh Allah, dikasih petunjuk oleh Allah. Bagaimana caranya sukses, bagaimana caranya selamat, dunia akhirat, dengan panduan Al-Quran. Dia nggak mau ambil panduan itu. Tidak mempelajari untuk membaca, bahkan cenderung mengingkari. Nah, inilah orang-orang yang celaka terhadap Al-Quran. Yang kedua, yang pertengahan. Siapakah golongan pertengahan? Yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 32, yaitu mereka yang sudah beriman kepada Al-Quran, namun baru dapat melaksanakan sebagian saja isi Al-Quran, dan ia kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Orang-orang yang tidak konsisten terhadap petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Nah, golongan yang seperti ini berpotensi sekali kemudian dia dolim terhadap Al-Quran. Tidak mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman. Di hati-hati, jangan-jangan kita juga ada di kelompok ini. Yang ngerti sebagian ayat-ayat Al-Quran, tapi sebagian lagi kita nggak mau pelajari. Yang sudah ngerti, sudah kita dengar, sudah kita pahami saja masih berat untuk kita laksanakan. Summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga disebut oleh Allah dalam surat Fatir ayat 32 adalah golongan ahlul Quran. Siapakah yang kemudian disebut oleh Allah sebagai ahlul Quran? Yaitu orang-orang yang berusaha maksimal memperbaiki interaksinya terhadap Al-Quran dari mulai mempelajari untuk membaca Al-Quran. Tentunya dengan semua unsur ilmu yang ada dalam Al-Quran. Ilmu tajwidnya dan lain sebagainya. Kemudian setelah mempelajari cara membaca Al-Quran, dia mengamalkan, memahami isi kandungan Al-Quran, mengajarkan, dan berusaha untuk menghafal Al-Quran. Walaupun tidak bisa 30 juz, tapi minimal kita bisa mengulang-ulang hafalan dari juz 30. Ya, dari bulan ini perbanyak baca Al-Quran dan buat perencanaan nanti Ramadan mau khatam Quran berapa kali. Ya, kalau yang sudah pernah 1 kali khatam, minimal meniatkan untuk bisa lebih dari 1 kali. Walaupun lebihnya cuma 1 juz, 2 juz. Gitu. Nah itu bisa dimulai dari sekarang latihannya. Evaluasinya dari bulan ini. Bisa nggak 1 kali khatam, bahkan lebih. Gitu ya. Kalau sudah persiapan, insya Allah Ramadan tinggal melanjutkan. Kemudian amal yang lain adalah sedekah. Perbanyak sedekah, karena sedekah adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sudah mulai memperbanyak ibadah di malam hari. Karena nanti Ramadan adalah qiyam di malam hari, siam di siang hari. Jadi kalau yang sudah merutinkan untuk punya jadwal khusus, bangun di sepertiga malam, insya Allah menyambut Ramadan itu sebuah kerinduan yang sangat luar biasa. Karena jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Yang tidak ada jaminan Ramadan tahun-tahun yang akan datang kita masih bertemu atau tidak. Ramadan pasti datang, tapi usia kita tidak ada jaminan bertemu lagi atau tidak. Maka layakan dan pantaskan agar kita mendapatkan Ramadan yang terbaik. Nah, itu tentunya amalan-amalan yang tentunya masih banyak sekali yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, yang sering dan diulang-ulang untuk disampaikan. Untuk malam hari ini spesial saya ingin menyampaikan, karena selain
amalan-amalan baik dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Juga tadi saya sampaikan, setiap keburukan juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Ulama mengatakan lebih utama mana? Memperbanyak kebaikan atau meninggalkan keburukan? Ulama mengatakan meninggalkan keburukan itu lebih utama daripada kita memperbanyak kebaikan. Karena bisa jadi ketika kita melakukan kebaikan, masih banyak unsur-unsur keburukan yang juga kita lakukan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang terus-menerus, mungkin bahkan kita ulang-ulang lebih banyak daripada kebaikan yang kita kerjakan. Maka ini sebagai tambahan di bulan Rajab, selain mengamalkan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, amalan-amalan yang biasa sudah kita rutin kerjakan, coba kita juga meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang dosanya di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati, jangan sampai menjadi orang yang defisit pahalanya, merasa amalannya banyak, ternyata pelanggarannya lebih banyak. Ya, maka pelanggaran-pelanggaran apa yang harus kita hindari? Yang berkaitan dengan amal-amal tadi yang saya sebutkan bisa diperbanyak di bulan Rajab. Yang pertama adalah lalai dalam sholat. Nah ini nih, kita mungkin merasa alhamdulillah sudah sholat 5 waktu. Semoga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai ketika kita mengerjakan sholat. Karena Allah membenci orang-orang yang sholat tapi dia lalai. Maka Allah sampaikan peringatan untuk kita hambanya dalam surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu juz 30, surat yang ke Al-Ma'un surat ke-107, ayat yang ke-5. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Iya. Ada orang yang mengatakan begini, kalau baca surat Al-Ma'un ayat 5 sambung sampai ayat 6 ya, biar nggak termasuk orang-orang yang celaka dalam sholat katanya. Bukan karena itu ya, tapi kenapa Allah mengatakan yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Memang betul ada orang-orang yang lalai, dia sholat tapi kok dikategorikan orang yang lalai, padahal dia mengerjakan sholat. Bukankah orang yang lalai itu orang yang nggak mengerjakan sholat? Nggak selalu. Ada orang yang sholat tapi dikatakan lalai. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ada orang yang sholatnya selama 60 tahun tidak diterima oleh Allah. Dan Rasulullah menjelaskan siapakah orang-orang yang lalai dalam sholat. Yang pertama, menunda-nunda waktu sholat. Sehingga ketika dia sholat, seperti ayam mematuk makanan. Banyak nih oknum-oknum seperti ini, termasuk saya gitu ya. Bahkan alasan penundaan itu bukan alasan yang syar'i. Alasan-alasan yang benar-benar lalai. Pegang HP, nanggung dari satu aktivitas, rebahan gitu ya. Kemudian masih jam segini, masih ada waktu. Kan yang penting sholat, masih kurun waktu yang ditetapkan. Tapi ketika sebenarnya kita mampu untuk sholat di awal waktu, lalu kita menunda, itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 5 sebagai orang yang lalai. Dan dipertegas kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lalai dalam sholat adalah termasuk orang-orang yang menunda. Sehingga sholatnya mepet, akhir waktu, lalu ketika mengerjakan seperti ayam yang sedang mematuk makanan. Cepat banget. Padahal sholat itu ada rukun sahnya sholat, ada adab dalam sholat. Tumanina adalah bagian dari rukun sholat yang harus kita tunaikan. Tumanina itu apa? Gerakannya itu berjeda. Tidak cepat banget seperti ayam mematuk makanan. Setiap gerakan sholat kita berusaha untuk mempelajari bagaimana tata cara Rasulullah sholat. Kita paham mana yang sunnah, mana yang rukun. Mana yang membuat sholat kita sah dan mana yang membatalkan. Ya ini memang perlu waktu yang sangat panjang ketika belajar fikih sholat. Tapi setidaknya yang standar kita paham. Bagaimana ketika sholat harus tumanikna. Ada gerakan-gerakan yang harus kita perhatikan. Salah satunya
berdiri tegak setelah iktidal, tidak boleh langsung dilosor ke bawah menuju tempat sujud, tapi ada gerakan berdiri tegak sejenak setelah iktidal. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak. Jangan sambil bungkuk, baca doanya bungkuk sambil menuju tempat sujud. Itu namanya nggak tumanina. Kemudian tumanina yang selanjutnya dalam sholat adalah duduk sejenak sebelum bangkit berdiri di rokaat pertama dan di rokaat ketiga. Itu dijeda dengan duduk sejenak. Jadi duduk sejenak, ya sujud nih duduk kedua, mau berdiri ke rokaat pertama dan rokaat ketiga itu duduk dulu sejenak. Allahu Akbar sebentar baru bangkit berdiri. Nah ini pun ternyata tidak semuanya seperti ini, karena bisa jadi materi-materi ini belum sampai gitu Nji. Jadi kita harus banyak belajar bagaimana cara Rasulullah sholat, gerakan-gerakan sholat yang akan menambah nilai kualitas sholat kita di hadapan Allah. Karena sholat adalah ibadah pertama yang akan dihisab, yang akan menjadi penentu hisab kita ringan atau berat itu adalah di hisab yang pertama, yaitu sholat. Itu termasuk takbir itu yang wajib. Ibu mohon yang ini di mute suaranya, ditutup yang tidak ini biar enggak ini bocor suaranya. Ini jadi ketika takbir itu yang wajib itu ucapannya atau gerakannya? Gimana ibu-ibu? Takbir itu yang wajib Allahu Akbarnya atau mengangkat tangannya? Gerakannya wujud. Gerakan tangan. Ucapan. Ya. Jadi dalam sholat yang wajib ketika takbir itu adalah ucapan kita. Nah, gerakan mengangkat tangan itu sunnah. Makanya kan belajar fikih tentang gerakan tangan banyak ya. Nah, ada yang mereferensikan kalau perempuan gerakan tangannya sampai ke dada saja. Laki-laki sampai telinga. Ini sunnah. Karena ada yang Allahu Akbar nggak ngangkat tangan. Langsung sedekap. Ada yang tetap di bawah tangannya gitu ya. Nanti kalau kita sampai tanah suci kan banyak ya. Beragam variasi cara orang sholat di tanah suci itu. Jadi yang perlu kita pahami, yang wajib itu adalah ucapannya. Allahu Akbar, itu wajib. Nah, gerakannya, ngangkat tangannya itu sunnah. Makanya boleh ada yang nggak ngangkat, ada yang meletakkannya nanti di sini, ada yang meletakkan di depan, ada yang meletakkan di bawah, di atas gitu. Itu sunnah. Jadi makanya sering ulama mengingatkan jangan memperdebatkan soal yang sunnah tadi. Sejauh dia mengucapkan Allahu Akbar gitu, dia mau ngangkat tangan, dia mau taruh di mana tuh tangannya gitu. Nah, kalau kita pilih ngangkat tangan, pilih bagaimana cara Rasulullah mengangkat tangan dalam sholat. Nah, ketika Rasulullah takbir mengangkat tangan dalam sholat itu ada empat gerakan takbir yang Rasulullah lakukan. Pertama, ketika takbiratul ihram yang pertama, Allahu Akbar, itu Rasul mengangkat tangan. Kemudian ketika berubah gerakan dari rakaat pertama mau ke ruku, itu Allahu Akbar. Setiap mau ruku Rasulullah takbirnya mengangkat tangan. Setiap mau ruku. 2, ya. Ketiga, ketika iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rasulullah angkat tangan. Kemudian yang keempat, ketika bangkit dari duduk tasyahud awal. Tasyahud awal, terus kan berdiri. Nah, ketika berdiri, Allahu Akbar. Kan berdiri ya. Allahu Akbar. 4. Walaupun mungkin ada riwayat lain yang berbeda. Tapi jumhur ulama pakai yang ini. Nah, itu kan harus kita terus pelajari. Ketika bacaan sholatnya harus kita perbaiki. Karena bacaan sholat harus kita baca sesuai dengan tartil tajwid yang ada dalam Al-Quran.
Cara membaca Al-Fatihah, surat pilihan, doa-doa kita Robbighfirli, warhamni, wajiburni, itu harus dibaca benar-benar sesuai dengan makhrajul huruf. Karena itu kan kalau tidak diperhatikan mana hurufnya, panjang pendeknya kan merubah arti. Padahal isinya semuanya doa. Kalau hurufnya sudah berubah karena kita nggak melihat tulisannya, otomatis kan doanya bisa salah. Jadi maka jangan termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat di bulan ini, khususnya, dan di bulan-bulan yang lain tentunya. Belajar perhatikan waktu sholat, bacaan, gerakan, tumaniknanya. Kemudian yang kedua yang tidak disukai oleh Allah, yang harus kita hindari adalah mengungkit-ungkit sedekah. Sehingga menyakiti hati yang menerima. Ya, sedekah itu tadi saya sampaikan adalah sebuah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedekah bisa menjadi naungan kita di hari kiamat. Jadi ada tujuh naungan di hari kiamat yang bisa kita persiapkan dari sekarang. Apa saja 7 naungan yang bisa kita raih di hari kiamat? Yang pertama, menjadi pemimpin yang adil. Kita tuh semua pemimpin. Siapa yang kita pimpin? Diri kita, hawa nafsu kita. Maka jadilah pemimpin yang adil dalam memimpin hawa nafsu. Jangan diperturutkan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu cenderung mendorong kepada hal-hal yang buruk. Mager, nesunan, ngambekan, ngamuan, itu kerjaannya hawa nafsu. Maka diperintahnya dikendalikan. Biar tidak dikendarai oleh bisikan setan. Ya, karena kalau kita memperturutkan hawa nafsu tadi, kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Kemudian yang kedua, taat beribadah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bermujahadah. Orang yang bermujahadah itu artinya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ini kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan naungan. Kemudian pautkan hati kita dengan masjid. Artinya apa? Masjid itu identik dengan sesuatu yang baik. Isinya kebaikan. Maka hati kita tautkan dengan kegiatan-kegiatan masjid. Yang keempat, jalinlah persaudaraan karena Allah. Jangan karena dunia, jangan karena hubungan bisnis, jangan karena relasi kerja semata, tapi dijalin karena Allah. Wasilahnya karena ada forum organisasi seperti itu wasilah. Tapi ketika kemudian kita bergabung di dalamnya, niatkan karena Allah. Dan kalaupun kita harus berpisah, pisahnya karena Allah. Karena tidak ada kepentingan akhirat lagi berpisah, maka kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan. Yang kelima, yaitu orang-orang yang bersedekah, yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, artinya disembunyikan, tidak disebut, tidak dibangkit, kecuali memang diniatkan untuk syiar. Biar orang-orang di sekitar juga termotivasi untuk sedekah. Yang keenam, orang-orang yang meninggalkan zina karena takut kepada Allah. Yang ketujuh adalah orang-orang yang menangis, meneteskan air mata karena mengingat dosa-dosanya kepada Allah. Sedekah termasuk wasilah yang bisa membuat kita mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Dengan catatan, sedekah itu dikerjakan karena Allah dan tidak disebut serta diungkit yang akan menyakiti hati yang menerima. Apabila sedekah kita banyak, tapi kita ungkit, kita bangkit, sehingga menyakiti hati yang menerima, sekalipun sedekah kita banyak, maka sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, ada 3 golongan yang akan pertama kali wajahnya disungkurkan oleh Allah ke dalam api neraka. Salah satunya adalah ahli sedekah yang disebut-sebut untuk mendapatkan ujian. Hati-hati, Allah nggak suka, Allah benci sama orang yang walaupun ahli sedekah, tapi diungkit-ungkit. Sehingga orang yang menerima sakit hatinya. Kadang ya, mungkin kita pernah jadi korban yang
pernah dibantu terus diungkit-ungkit terus kita gini, ngerti ngono ya Allah, disi nggak ada tompo gitu ya. Iya kan? Karena kalau hutang budi kan kita nggak akan bisa melunasi. Sudah berbuat baik tetap aja katanya dulu gitu ya kan. Kalau bukan aku, padahal menurut kita padahal saya udah begini, udah begitu Bu gitu kan. Karena rumongso. Tapi kadang orang yang tidak meniatkan karena Allah ya walaupun sudah dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ya merasanya dulu kalau nggak tak bantu gitu kan. Maka benar ungkapan manusia bahwa hutang budi dibawa mati. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan sedekah kita. Yang ketiga adalah orang-orang yang berpuasa tetapi hanya menahan lapar dan haus. Ini menjelang Ramadan. Salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sungguh rugi, sungguh celaka orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh ampunan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan, padahal dia berpuasa sebulan penuh. Kenapa? Karena puasanya hanya menahan lapar dan haus, tidak menahan hawa nafsu. Contohnya ibu-ibu, ketika puasa hanya menahan lapar dan haus di siang hari itu apa? Cinco di bulan Ramadan jam 9 seperti melihat berlian. Ya Bu ya. Padahal di hari biasa kalau ditawarin cinco, males gitu kan. Tapi Ramadan jam 9 pagi, cinco kayak ngelihat berlian yang berkilo-kilo gitu. Enak kali yo, gawe cinco gitu kan. Cinco dibeli. Sore masih ngabuburit. Sehingga peluang-peluang doa istijabah malaikat turun ke rumah-rumah kita lewat. Kemana penghuni rumahnya dicari sama malaikat, barangkali mau menitipkan doa. Ngabuburit, cari takjil. Padahal cinco pagi sudah dibeli, dawet sudah dibeli, segala macam dibeli. Akhirnya sore tetap ngabuburit. Ya karena memperturunkan hawa nafsu. Kayak makan ini enak, gorengan ini enak. Es degan enak, es campur enak. Padahal tiap hari mereka jualan, tapi nggak terlalu menarik tuh buat kita. Nggak juga harus tiap hari berdesak-desakan ngantri tuh kayaknya. Tapi kenapa Ramadan harus tiap hari? Rela berdesak-desakan pula gitu ya kan. Tukang gorengan kayak ngantri sembako gratis gitu. Itu apa? Demi memuaskan hawa nafsu. Yang padahal kalau udah buka beduk tuh bahagia banget. Bahagianya orang puasa kan denger beduk maghrib tuh. Itu makanannya sudah dipajang ya, display semua tuh, gorengan segala macam ada, dari tempe gembus, tempe mendoan, tahu baso, tahu sayur gitu ya kan. Semuanya ada, begitu minum teh segelas aja udah rasanya alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain sudah nggak lagi menarik. Nah, kendalikan hawa nafsu, jangan cuma mengendalikan lapar dan haus di siang hari. Allah benci, Allah nggak suka. Puasa tapi cuma menahan haus dan lapar. Hawa nafsu tetap diumbar, marah-marah tetap marah-marah, ngerasani jalan terus. Belanja TikTok hayo, Shopee jalan gitu. Ingat, itu hawa nafsu. Jadi kendalikan hawa nafsu agar tidak terjadi lebih besar tiang daripada gimana Bu? Lebih besar tiang daripada pasak gitu ya. Ya, cukup itu lebih itu relatif. Cukup itu adalah bagaimana kita memanajemen keuangan. Maka di zaman yang serba mahal ya sekarang, sudah mulai merangkak ganti harga, ya kita harus cerdas. Bagaimana Ramadan bisa bersedekah, disisihkan di awal triknya. Bagaimana bisa nabung untuk hal-hal yang lebih penting daripada sekedar memenuhi hawa nafsu, disisihkan di awal. Karena ibu-ibu suaminya punya gaji, setelah gajian mau nabung berapa, 100.000 sisihkan dulu. Sisanya baru konsumtif. Setelah itu baru bisa dibagi. Berarti per hari kita dapat jatah belanja berapa rupiah. Misalnya ternyata kebagian belanjanya 50.000. Tapi pengen sedekah. Jangan nunggu 50.000 sisa. 50.000 kalau langsung dibawa belanja kurang. Maka biar bisa sedekah 50.000 dikurangin dulu buat sedekah, minimal misalnya 2.000 atau 5.000. 5.000 dikurangin, 45.000-nya bawa keluar belanja secukupnya. Itu tips bagaimana kita mensiasati agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian yang keempat,
apabila mendengar berita kematian, lelayu, lalu kita takziah. Ya, ketika kita di rumah duka, jangan sampai menjadi orang yang tidak menerapkan adab takziah. Ketika kita takziah, adabnya adalah tidak boleh kita terlihat tidak berduka. Kenapa kita berduka? Kan bukan keluarga. Karena kita berduka sedang meratap mengambil ibroh dari peristiwa kematian yang kita membayangkan bahwa kita pun akan terbujur kaku seperti orang yang hari ini kita takziahi. Jadi harusnya tidak ada muka yang terlihat cengengesan, bercanda di forum takziah. Karena kita sedang mengambil hikmah, ibroh, melembutkan hati dengan takziah. Yaitu belajar dari kematian orang lain. Allah nggak suka kalau ada orang pergi takziah tapi cengengesan, banyak bercanda. Karena apa? Takziah itu untuk melembutkan hati. Orang yang cengengesan banyak bercanda itu hatinya keras. Berarti kan bertolak belakang. Takziah, ziarah itu untuk melembutkan hati. Kalau orang datang ke tempat orang meninggal, ke pemakaman, masih bisa tertawa-tawa, berarti hatinya keras. Allah nggak suka. Yang terakhir, masuk ke rumah orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Ini adab bertamu. Ketika ada bertamu, kita itu yang pertama meminta izin. Zaman sekarang dimudahkan, ada HP. Salah satunya ngabarin, Bu, mohon maaf kalau hari ini jam sekian saya musowan pripun. Nah, itu namanya minta izin. Jangan menganut pemahaman begini. Tak usah ngomong-ngomong, kita bikin surprise aja, biar nggak repot nanti tuan rumah, gitu kan. Menurut kita kalau kita nggak ngabarin tuan rumah, biar tidak merepotkan. Tapi ibu-ibu pernah mengalami, kalau ada tamu datang dadakan bagaimana rasanya? Repot kah? Lebih repot. Lari sono, lari sini. Harusnya tamunya datang sudah tinggal mempersilakan duduk, sudah tersiap, sudah tersedia apa yang mau disuguhkan. Kalau dadakan kan namanya tuan rumah, kita tahu bahwa salah satu kewajiban umat muslim adalah memuliakan tamu, dan salah satu yang harus disegerakan, karena kalau Rasulullah kan bersabda, yang semua yang tergesa-gesa datangnya dari setan, kecuali tergesa-gesa menyuguhkan makanan suguhan untuk tamu. Tamu punya hak untuk dimuliakan. Kita punya kewajiban memuliakan tamu. Salah satu kewajiban kita menyegerakan memberi suguhan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Kalau ada tamu dadakan datang, tergopoh-gopoh nggak? Tergopoh-gopoh. Bingung gitu ya. Maka memberitahu itu jauh lebih baik. Ketika kemudian sudah diizinkan, maka silakan datang ke rumahnya, pun masih ada adab yang harus kita tunaikan, yaitu mengucapkan salam. Hak salam kita cuma 3 kali. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya, apalagi kalau kita bertamunya jauh. Karena kalau 3 kali salam nggak dijawab, kita nggak punya hak lagi untuk maksa. Maka ketika mengucapkan salam, Assalamualaikum. Yang panjang apanya ibu-ibu? La-nya, bukan kumnya. Jadi kalau ibu-ibu bilang gini, Assalamualaikum, gitu. Benar apa salah? Salah. Tulisannya yang panjang la-nya, bukan kumnya. Jadi Assalamualaikum. Wagubu. Karena tulisannya begitu. 1 kali. Jeda, jangan buru-buru digunakan hak yang kedua. Duduk dulu kalau belum dijawab. Barangkali masih siap-siap tuan rumahnya. Sudah, kira-kira sudah cukup untuk ngasih jeda. Ulang. Assalamualaikum. Diam lagi. Mungkin masih siap-siap. Sampai 3 kali. 3 kali tidak ada yang menjawab, tidak ada yang keluar, sudah pulang. Jangan ngintip-ngintip walaupun itu bestie. Kadang gitu ya, kemana sih?
Udah salam kenceng-kenceng nggak ada gitu ya. Ngintip-ngintip itu dilarang. Allah nggak suka, Allah benci orang yang kayak gitu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kalau engkau mendapati di rumahmu ada orang datang ngintip-ngintip, colok matanya. Ini hadis. Nggak boleh. Kenapa? Karena isi rumah seseorang adalah aurat. Takutnya kayak berantakan, kan malu pemilik rumahnya. Masih berantakan, masih belum rapi-rapi, mungkin masih ada suami di rumah. Nggak boleh. Sekalipun itu teman dekat. Sekalipun itu rumah anak kita. Gitu ya. Ajarkan adab dari diri kita sendiri. Terus kalau itu ada ya, ada bertamu itu disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 58 agar kita juga praktekin. Jadi kalau di waktu-waktu itu hindari untuk bertamu. An-Nur 58. Itu adab waktu dalam Islam. Maka nggak boleh. Surat keberapa, Bu? An-Nur 24. Ayat? Ayat 58. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, terima kasih. Jadi ini adab dalam ini ya, bertamu ya. Untuk kita yang mau jadi tamu. Kalau kita posisinya di penerima tamu, yang menerima tamu nanti beda lagi. Jadi kalau kita bertamu hindari 3 waktu tadi disebutkan dalam Al-Quran. Sebelum subuh, tengah hari, ketika istirahat siang, dan waktu setelah Isya. Hindari waktu itu untuk bertamu. Ini juga berlaku untuk kita di rumah ya. Anak-anak kalau masuk kamar kita kan tamu. Itu juga di waktu-waktu itu minta izin dulu. Nggak boleh langsung masuk ke kamar kita begitu saja, tapi minta izin. Itu adab. Agar berkah kehidupan kita. Nah kalau kita yang didatengin Bu, ada tamu yang datang di waktu-waktu itu. Kita boleh mengajarkan kepada mereka, misalnya tadi ada tamu siang-siang, jam 1 tamu, Assalamualaikum kencang-kencang gitu ya. Kita punya hak untuk menolak dengan tidak membukakan pintu, tapi tetap menjawab salam pelan-pelan. Jadi ketika kita bertamu, makanya tahu, kalau sudah 3 kali salam, kita nggak mendengar sautan, kan suruhnya pulang, nggak boleh maksa. Karena bisa jadi tuan rumahnya udah jawab salam pelan-pelan, tetapi tidak berkenan menerima tamu di waktu itu, boleh. Jadi kita kedatangan tamu jam 1, terus kita tahu tetangga cuma sebelah rumah doang, atau cuma yang dia kalau datang balik lagi nggak repot, nggak apa-apa. Daripada kita keluar, maaf ya Bu, ntar datang lagi kan nggak enak. Nggak apa-apa kita nggak bukakan pintu, boleh. Ya, tapi ketika kita menerima itu lebih baik. Seperti Ibrahim ketika menerima tamu di malam hari yang tidak memberi kabar terlebih dahulu, yang ternyata tamunya adalah malaikat. Jadi kalau ada tamu, siapapun orangnya, anak-anak maupun orang dewasa, datang dari jauh maupun dekat, walaupun tadi ya di waktu-waktu yang dilarang oleh Allah, sebaiknya kalau memungkinkan kita tetap terima. Karena setiap tamu yang datang ke rumah kita, ibu-ibu, pada saya sampaikan, membawa keberkahan, membawa kebaikan. Dan ketika tamu keluar meninggalkan rumah kita, tamu keluar bersama semua keburukan yang ada di dalam rumah kita, bahkan dosa-dosa kita ikut keluar dari rumah kita bersama keluarnya para tamu yang keluar dari rumah kita. Tapi jangan disalahartikan nanti yang namungin bilang begini ya,
Kalau gitu nggak usah namu. Nanti kalau keluar kita bawa keburukan. Keluar bawa dosa pemilik rumah, enggak. Keluarnya doang bersamaan, tapi tidak ngikutin kita. Kemana perginya keburukan? Kemana perginya dosa-dosa? Ke laut. Maka disebut laut itu adalah singgasananya jin. Gitu ya. Nah, semoga kita bisa mempraktekkan, mengamalkan amal-amal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, saling mendoakan. Mohon doa dari ibu-ibu semua. Insya Allah tanggal 29 Januari saya akan safar ke Baitullah. Bertiga ibu, saya coba pakai metode mandiri ya, karena 2 kali berangkat pakai travel. Ini ada penawaran dari jamaah, coba pakai umroh mandiri. Jadi insya Allah kami hanya bertiga. Mohon doanya semoga ini uji coba umroh mandiri bisa berjalan dengan lancar dan semoga nanti bisa syiar Baitullah lebih mudah dan murah kepada banyak orang gitu aja, karena mandiri jauh lebih murah ya. Saya 24,5 juta 15 hari PP sudah semuanya all in semuanya. Dari Semarang ke Semarang lagi. Ya, mohon doa restunya, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah dalam setiap hal. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutnya, Bu Khairil. Mutnya. Maaf Bu Khairil. Udah. Bapak Ibu, Hmm. sudah keluar ustazahnya ini? Belum? Bu Khairil Kenapa ya error ya? tadi masih Oh iya. ya, Nggih, monggo. ngeblank tadi. Nggih. Saya diganggu Itulah tutuk tadi. soalnya. Nggih, kita lanjutkan Umi. Nggih. Ya, itulah tadi pengajian yang sudah dibawakan oleh guru kita, Ustazah Umi Rolia. Semoga apa yang dibawakan tadi oleh guru kita menjadi motivasi kita untuk bisa belajar lagi dan lebih baik lagi ke depannya lagi. Baiklah Amin. jemaah pengajian dimanapun berada sekarang yang sedang online pada malam hari ini, kami minta untuk menutupi acara kita pada malam hari ini, kami minta kesediaan Umi kembali untuk memimpin doa. Kepada Umi Rolia, kami persilakan untuk memimpin doa. Nggih. Mohon maaf. Mohon Baik. maaf. Monggo, ada pertanyaan sebelum doa? Nggih. Pertanyaan Nggih. dulu diberi kesempatan. Oh, nggih. Silakan dulu. Nggih. Ada yang mau bertanya sebelum saya pimpin doa? Monggo. Monggo Ibu-ibu Silakan, ada Ibu. yang bertanya. Mungkin ya sebelum Umi nutup, silakan ada mungkin jamaah yang ingin bertanya atau ada unek-uneknya yang ingin disampaikan Ibu-ibu. Sudah ngantuk semua kah? Sudah Bu, ngantuk semua kah? Assalamualaikum. Izin bertanya. Nggih, monggo Ibu. Nggih, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ya, perkenalkan saya Bu Dani. Saya mau Nggih. izin bertanya. Tadi sempat disebutkan Ustazah kalau membaca Al-Quran tanpa tartil itu termasuk zolim. Begitu. Ya. Penanggapan saya Ustazah ya. Mau nanti Nggih. dikoreksi kembali jika saya salah Nggih. ini menangkap. Kenapa? Padahal mereka membaca Al-Quran itu juga dengan usaha dan maksudnya ada niat baik, mereka ingin membaca mengamalkan Al-Quran tersebut. Tapi karena tidak dalam tartil, jadinya termasuk zolim. Jadi itu bagaimana ya sebaiknya Ustazah? Berarti tartil itu penting. Ya, ini ya. Terima Sudah kasih. selesai pertanyaannya? Ya. Sudah. Jadi yang termasuk zolim itu adalah satu ya, yang paling utama adalah dia tidak mau belajar, sudah tahu belum bisa baca Quran terutama, nggak mau belajar, jadi dia nggak baca. Atau sudah bisa baca, tapi menyadari sebenarnya bacaannya tuh belum sempurna nih, masih banyak harus diperbaiki, tapi nggak mau belajar gitu, tetap membaca dengan sesuai dengan kemampuannya. Zolimnya di mana? Zolimnya dia punya peluang, dia punya kesempatan loh untuk belajar yang belum bisa baca.
dengan segala kemampuan, karena Allah nggak akan lihat hasil nih. Walaupun sampai nanti meninggal ternyata dia masih di Iqra misalnya. Allah nggak lihat sudah bisa baca Qur'annya belum, tapi dia sudah belajar belum gitu. Kan dolim kan? Padahal Allah kasih kesempatan dia. Nah, yang sudah bisa baca Quran, sementara dia menyadari ada kekurangan, dia masih sehat, masih ada waktu untuk bisa belajar lebih meningkatkan lagi bacaan Al-Qur'annya, kualitasnya dia nggak mau. Sudah merasa, udahlah aku mau begini aja gitu. Ya memang betul bahwa ketika kita membaca Al-Quran, walaupun masih kesulitan, belum tartil, masih terbata-bata, dikasih 1 huruf 2 pahala. Catatannya dia tetap belajar memperbaiki. Jadi selama memperbaiki, walaupun belum tartil, tetap dapat pahala. Tapi ketika dia berhenti, nggak mau belajar, padahal menyadari dia kurang maksimal, dolim. Dolimnya kenapa? Harusnya dapat pahala yang lebih besar. Dia nggak mau ambil. Kan rugi kan? Gitu loh. Prinsipnya, udahlah aku mau segini aja gitu. Nah ini mindset yang memang harus kita perbaiki. Sama kayak orang-orang kadang doanya cuma begini ya. Padahal Rasulullah kan mengajarkan doa itu doa yang tertinggi. Mintalah surga yang tertinggi, yaitu Firdaus. Tapi nggak sedikit orang yang bilang gini, saya mah udah menyadari deh, udah tua, udah susah, belajar nggak nangkep, nggak apa-apa lah nanti surga di terasnya doang juga nggak apa-apa gitu ya. Ini kan mindset yang ini ya, yang membuat kemudian ikhtiarnya ya senilai apa yang diinginkan, sesuai dengan apa yang diprasangkakan kepada Allah, karena Allah kan mengikuti prasangka hambanya, gitu ya. Jadi kalau pengen sesuatu dunia, suruhnya minta yang terbaik di dunia, jangan tanggung-tanggung. Kalau minta rumah ya rumah yang gede, walaupun ujung-ujungnya rumahnya cilik, tapi kan paling nggak kita pernah punya usaha untuk punya rumah gede gitu. Jadi seperti itu, maksudnya dolim, dia punya peluang, punya kesempatan, kok nggak mau berusaha, nggak mau berupaya. Soal hasilnya Allah tahu, dan yang akan dihargai oleh Allah bukan hasilnya, tapi proses sabarnya dia tetap mau belajar. Coba dibuka surat Ar-Ra'd biar tambah semangat berproses. Surat 13, mohon dibantu, surat 13 ayat 22 sampai 24. Tungguin ya. Nggak boleh. No. Ayat 22. Sampai dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat kesudahan yang baik. Ayat 23, yaitu surga-surgaan mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ayat 24, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya, apa yang dihargai? Kesabaran. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak sabar, udah tua, merasa susah, belajarnya susah, udah. Padahal yang akan dihargai ketika kita selalu berproses dalam segala apapun dengan tadi sabar untuk meraih hasil. Gitu ya. Jadi nggak semata-mata dolim begitu saja. Dolimnya di mana? Bukan karena bacanya, tapi menyia-nyiakan kesempatan dan peluang untuk meraih yang lebih baik nggak diambil itu. Jadi dia dolim. Dolim terhadap dirinya sendiri. Harusnya bisa dapat pahala Al-Quran yang lebih baik, nggak mau ambil. Gitu aja. Siap, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ada yang lain? Ya, silakan, mungkin ada yang lain lagi, Bu-Ibu. Mumpung Ustazahnya masih ini. Mungkin sudah habis, Ustazah? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sama-sama mari kita hadirkan hati sejenak, kita tundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita sebagai bentuk kesungguhan kita meminta kepada Allah, agar Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan usia kepada kita, waktu, kesehatan, harta, dan ilmu, agar Allah senantiasa
merahmati keluarga kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya bersama keluarga. Dan semoga Allah jadikan anak keturunan kita semua menjadi anak keturunan yang solih, solihah, muslih, dan muslihah, yang akan menjadi wasilah kebahagiaan untuk kita, keluarganya, dunia khususnya akhirat. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimah min kulli birrin wal fawja bin najati wa najjata minan nar. Allahumma la tad'lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Ustazah atas waktu. Sami-sami Bu. Saya tertarik itu tadi ceritanya yang umroh mandiri itu Ustazah. Kebetulan Siap. juga dari kapan itu pikir senang, kayaknya lebih asik kayaknya. Betul, waktunya lebih fleksibel, city tour-nya bisa kita atur sendiri, mau city tour atau tidak, hotel bisa kita pilih sendiri. Jadi kalau kami cari tiket promo kemarin Ibu Warwar, jadi kami berangkat dapat pesawat Qatar, berarti memang konsekuensinya transit di Doha, tapi insya Allah nggak bagasi, jadi hanya ini aja, pindah terminal. Kemudian pulang kami pakai Etihad, transit di Abu Dhabi. Resikonya memang kalau pakai tiket promo gitu ya. Kecuali Saudi kan memang direct langsung ke Jeddah. Terus kami pakai jasa Al-Buraq untuk pengurusan visa Siskopatu. Jadi kami resmi legal sebagai jamaah umroh ya, visa kami visa umroh. Pakai name tag-nya dari Al-Buraq. Nanti dapat barcode air Zam-Zam. Jadi ada tanggung jawab kami di sana, ada Al-Buraq Indonesia. Hotel kerjasama dengan Al-Haramain. Jadi kita nanti sampai Jeddah dijemput Mutawif pakai kereta Al-Haramain ke Madinah. Nanti Madinah Mekah juga kita menggunakan kereta cepat. Nah, hotelnya yang mencarikan dari provider hotel untuk jamaah umroh kita pakai Al-Haramain. Iya. Nanti nunggu ceritanya Ustaz. Jadi sudah 3 kali makan itu Ibu, sudah 3 kali makan, sudah anggaran untuk city tour juga itu sudah all in insya Allah. Lumayan bedanya ya Ustazah. Iya lumayan banget. Ya. Nah, kalau yang insya Allah, tapi saya semoga Allah ridho berangkat lagi itu pakai travel, umroh privat juga, umroh ini juga umroh hemat. Oh, ada ya Ustaz.
Nggih. Nggih, nggih. Yang mandiri itu yang penasaran. Nggih, betul Ibu lagi tren. Nggih. Iya. Nanti deh, nanti coba. Ibu kalau nggak Ibu ikut webinar. Webinarnya Al-Buruk Indonesia. Oh, ada ya, Bu? Al-Buruk United Indonesia di IG-nya. Oh, nggih. Itu webinarnya ada yang gratis, ada yang berbayar. Itu diajarin bagaimana cara beli tiket, urus Siskopatuhnya. Siskopatuh sama Visa Al-Buruk menyediakan jasa itu dan banyak yang sudah berangkat. Oh, nggih, nggih. Lihat. Ikut webinarnya Al-Buruk Ibu, buka IG-nya Al-Buruk United Indonesia. Al-Buruk kan muasasa resmi di Saudi nih, terus buka cabang di Indonesia. Oh, nggih, nggih. Terima kasih informasinya, Ustazah. Nggih, sami-sami Ibu. Nggih. Nggih, terima Nanti kasih. saya spill, memang mau publis nanti. Jadi nanti bagaimana kami di sana, teman saya sudah ini ya akan berbagi nanti bagaimana pengalaman kita bertiga di sana pakai umroh mandiri. Semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang biar tadi umroh lebih murah dan lebih mudah. Iya, iya, iya. Kita yang sudah Semoga Umi sehat selalu bersama keluarga Amin. yang sedang Amin. menjalani umroh. Amin. Yang mau mandiri bolehlah kumpulin nanti dibantu pengurusan itunya. Iya. Nggih. Monggo ibu-ibu TNCF PT Jarum buat agenda umroh mandiri dengan biaya lebih terjangkau. Nanti kami bantu untuk coba ininya, berkas-berkasnya. Mudah-mudahan, Ustazah. Amin. Amin, amin. Ya. Kita tutup, Bu. Nggih, Nggih, monggo. monggo Ibu. Oke. Dengan berakhirnya acara doa kita tadi, maka berakhir pula acara pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Amin. Umi yang akan berangkat umroh, semoga diberikan kesehatan, Amin, amin, amin. kemudahan di dalam segala Amin. urusan, dan Amin. semoga kami semua bisa ikut menyusul Umi suatu saat Amin. nanti. Masya Allah. Amin. Amin. Semangat. Pokoknya Allah Maha Kaya, Allah Maha punya jalan. Semoga bisa rombongan yang ikut kajian rutin tadi umroh mandiri. Amin. Seru. Amin. Nggih. Nggih. Ya. Marilah kita sama-sama menutup acara kita dengan membaca hamdalah dan doa penutup Alhamdulillah. majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin, terima kasih atas kesempatannya, doa-doa baiknya, semoga kembali kepada yang mendoakan. Barakallahu fikum jami'an. Amin. Terima kasih. Amin. Izin keluar ibu-ibu. Nggih, nggih.